Presiden NFRPB, Forkorus Yaboy Sembut, SPD dalam pidato kenegaraan pada perayaan Hari Ulang Tahun Bangsa Papua ke-63 tahun, dan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Federal Republik Papua Barat yang ke-13 tahun, tanggal 19 Oktober tahun 2024, menyatakan bahwa pada hari ini kita merayakan perayaan kembar. Mengapa dikatakan perayaan kembar? Karena pada tanggal 19 Oktober tahun 1961, rakyat bangsa Papua, lewat Komite Nasional Papua, KNP dengan sadar mengikrarkan nama bangsa kami, Papua, nama tanah air kami Papua Barat dan dengan ini kami menyatakan kemerdekaannya. Itu isi dari manifesto politik pada tanggal 19 Oktober tahun 1961 dengan atribut-atribut negara Papua Barat. Sehingga pada tanggal 19 Oktober tahun 2024 ini kita rayakan perayaan kembar antara lain satu, kita rayakan hari ulang tahun ke-63 tahun bangsa Papua, dan kedua, kita rayakan hari ulang tahun ke-13 tahun lahirnya Negara Federal Republik Papua Barat di Kongres Rakyat Papua ketiga, tahun 2011. Jadi, jika ada orang yang beranggapan bahwa kita membentuk negara baru, katakan tidak, kita tidak membentuk negara baru, tetapi kita pulihkan dan segarkan kembali negara Papua yang dibentuk oleh Komite Nasional Papua pada tanggal 19 Oktober tahun 1961 yang direstui oleh pemerintah Belanda, di atas wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, namun digagalkan oleh Ir. Soekarno, kita hanya pulihkan negara yang digagalkan oleh Ir. Soekarno, dengan demikian maka kita tidak berbuat makar. Jadi kalau begitu siapakah yang sesungguhnya melakukan makar? Tema perayaan kita tahun 2024 ini adalah berjuang secara damai untuk mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan yang menggembirakan dari Indonesia dan masyarakat internasional. Kita telah memiliki kabinet pemulihan kedaulatan, jadi dunia tidak perlu meragukan kita untuk menata masa depan kita sendiri. Kita sudah tahu membangun masa depan negara kita. Oleh sebab itu kita akan terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Papua yang berdaulat penuh di atas negeri dan tanah air kita sendiri. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kepada pemerintah Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik agar jangan jadikan Papua sebagai garansi karena Papua adalah sebuah negara. Oleh sebab itu, aktivitas pemerintah Indonesia untuk membuka lokasi tambang baru, atau buka lahan baru untuk food estate seperti di Merauke dan kegiatan lainnya yang mengancam eksistensi orang Papua harus dihentikan. Dan segera mengatur peralihan antara NKRI dan NFRPB segera kepada organ-organ takik atau faksi-faksi politik agar bersatu dan mendukung NFRPB untuk kita segera mengakhiri konflik ini. Forkorus juga menambahkan bahwa kita tidak mengintervensi wilayah Indonesia tapi Indonesia yang mengintervensi wilayah kita Papua Barat, itu yang salah. Karena ada 4 cara berdirinya suatu negara, salah satunya adalah wilayah yang dimaksud bukan wilayah budaya, bukan wilayah adat, bukan juga wilayah jurasi tetapi wilayah hukum. Wilayah hukum yang dimaksud adalah wilayah Nederlands Nuenen yang kita minta itu dipulihkan kembali. Kita minta toleransi untuk mengakui kita sebagaimana negara-negara dekat lainnya diakui. Inilah menjadi perjuangan kita ke depan dan sedang berjalan, oleh karena itu kita harus siap. Beliau menyampaikan lagi bahwa, kita selama beberapa tahun mengeluh marah dan kecewa sama Amerika, Belanda, PBB, karena mereka yang menjual dan menyerahkan Papua ke Indonesia sejak dahulu, tapi itu masa lalu dan sudah lewat, kita tinggalkan semua amarah kita. Kita ambil yang positifnya bahwa sekarang kita harus merubah cara pandang dan cara diplomasi kita agar dapat tercapai tujuan kita yaitu negara yang berdaulat. Kita ada visi misi, ada program dan ada strategi di roadmap TP yang saya jelaskan ini adalah kebijaksanaan presiden yang bersifat aktif. Ada strategi tapi pimpinan tidak punya taktik atau siasat maka tidak akan tercapai. Maka itu saya keluarkan instruksi sebagai instrumen hukum secara sah karena Indonesia tahu. Karena saya mendapat mandat resmi dari masyarakat Papua di Kongres Rakyat Papua III, di Kongres yang sah, di mana Kongres yang direstui oleh pemerintah Indonesia dengan memerintahkan Dirjen Otonomi Daerah untuk membuka Kongres 3 pada waktu itu. Jadi kami sah secara hukum. Karena untuk merdeka ada 3 syarat-syaratnya sudah kita penuhi dari 1. Punya rakyat yang permanen sudah kita miliki yaitu rakyat bangsa Papua. 2. Punya wilayah atau teritorial yaitu Pulau Papua. 3. Punya bentuk pemerintah yang sudah dibentuk saat Kongres 3 secara sah. Dan 4. Mempunyai kapasitas menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain. Ini yang sementara kita kerjakan. Karena saya sudah menyurat ke Presiden SBY 4 kali, dan Jokowi 2 kali, untuk memenuhi syarat de jure dari penjajah Indonesia untuk memenuhi satu syarat ini, yaitu diakui oleh penjajah. Saya mau mendambakan lagi mengenai Kongres 3, bahwa ada yang bilang itu tidak sah atau tidak adil bahkan yang lebih celaka lagi dari TPN-OPM katakan bahwa mereka tidak ada waktu di situ, tapi saya mau sampaikan bahwa yang hadir di Kongres itu OPMK atau bukan, sahut anggota yang hadir OPM,
Ini yang orang bicara besar itu harus perbaiki sendiri supaya jangan lagi ke depan bicara seperti begitu dan kebanyakan yang bicara begitu adalah orang-orang yang baru bergabung atau yang tidak paham tentang perjuangan OPM bahwa Kongres 3 itu OPM sendiri yang hadir dan menyelenggarakan kongres tersebut. Hal keliru seperti ini yang perlu kita perbaiki ke depan, tuturnya. Forkorus melanjutkan dengan mengatakan saya Forkorus Letnan 1 Papenal-Tepenal OPM dilantik oleh Yoweri di Ambora secara resmi. Jadi yang membacakan deklarasi itu adalah OPM Papenal-Tepenal, jadi jangan sekali-kali menyangkal mengenai Kongres 3 itu sah secara hukum. Karena kita satu tubuh yang beranggota banyak, jangan terpecah belah dan kira menghancurkan tubuh kita sendiri dari dalam, itu tidak boleh. Kedepan kita bekerja sama supaya kita selamatkan rakyat bangsa Papua dari penjajah Indonesia. Karena kalau tidak kerja sama kita para pemimpin bangsa Papua ini yang ikut membuat rakyat kita yang menderita. Jadi kita tidak bisa salahkan Indonesia ataupun Amerika karena kita sendiri ada 7 pimpinan dan 2 bendera, ini yang bikin kacau sampai rakyat menderita terus. Jadi mari kita perbaiki diri ikut pada jalan yang benar, agar tidak menyakiti orang lain atau negara lain. Tahun ini kita pulihkan hati dan pikiran kita, karena negara bangsa Papua sudah dipulihkan di Kongres 3, jadi kita hanya satukan pendapat kita untuk satu tujuan, jangan lagi belok kiri atau belok kanan tapi berdiri pada satu komando untuk mendorong kedaulatan Papua. Forkorus juga menambahkan penyesalannya terhadap pihak-pihak yang mendukung Otsus di Papua seperti ucapannya dalam rekaman berikut. Kepada pemerintah Vanuatu dengan MSJ yang dukung Otsus, dengan Perdana Menteri Australia yang juga dukung Otsus tidak mendukung Papua Merdeka, itu saya sampaikan penyesalan. Penyesalan saya begini, karena baik pembangunan dalam Otsus maupun deklarasi sepihak pemulihan kemerdekaan bangsa Papua di Papua Barat pada 19 Oktober 2011, dua-dua ini adalah hak rakyat orang asli Papua atau bangsa Papua di negeri Papua Barat. Mereka punya hak. Selain hak, juga mereka ini adalah sebagai prasyarat. Dua hal ini, selain sebagai hak, juga sebagai prasyarat untuk orang Papua dibebaskan dan menikmati keamanan, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, di sini saya tegaskan, MSC, PIP, dan negara-negara di dunia tidak boleh dan tidak dapat, tidak bisa untuk membubarkan negara Federal Republik Papua Barat yang sudah sah sesuai hukum internasional dengan mengutamakan pembangunan dalam Otsus. Ini saya tegas. Pembangunan nanti setelah pengukuhan kami akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan sendiri karena kita sudah mengerti pembangunan. Siapa orang Papua yang tidak tahu bikin rumah dari dulu? Kamu semua yang hadir ini pernah nenek moyang kita tidak tahu bikin rumah kan? Tahu. Hanya bahannya yang tradisional. Sekarang bahan modern ya sudah belajar. Kita bisa membangun. Kenapa sih? Otsus tidak ada. Kita jalankan Otsus sendiri. Kan begitu. Oleh karena itu saya tegaskan di sini untuk mereka itu supaya bisa menarik mereka punya kata-kata itu dan mengakui negara Federal Republik Papua Barat untuk berunding dengan Indonesia. Difasilitasi oleh Amerika untuk berunding dengan Indonesia. Dengan MSJ juga terlibat. Saya sudah usulkan di proposal ada perundingan 3 pihak di konferensi meja bundar. Saya sebut dengan bahasa Inggris Tripartite Roundtable Conference. Artinya konferensi 3 pihak. Konferensi meja bundar 3 pihak, yaitu Belanda sebagai mantan kolonial dari Netherlands East Indies dengan Netherlands New Guinea, dan Indonesia sebagai aneksator dengan NRPB sebagai negara baru yang merdeka, kemudian Amerika jadi fasilitator. Kita bertemu di meja bundar 3 pihak untuk berunding, bukan untuk perang, untuk saling menghargai masing-masing punya posisi sesuai dengan hukum. Itu nanti saya bikin surat ke Belanda. Belanda kita sudah ada hubungan bagus, kemarin Tuan Banes melapor.
Kita nanti bikin surat untuk ke depan programnya, bikin surat untuk perundingan. Itu yang saya harus sampaikan. Oleh karena itu tidak bisa pembangunan untuk membatalkan deklarasi kemerdekaan yang kita pulihkan, tidak bisa. Dua-dua itu harus jalan. Tidak ada yang saling menyalahkan, tidak. Dua-duanya masyarakat punya hak mereka dan ini prasyarat. Kita bisa bangun sendiri. Oleh karena itu saya tegaskan lagi, yang didukung di luar negeri silakan saja, tapi jangan lupa bahwa kamu harus juga ada toleransi mengakui kemerdekaan kami dan kedaulatan kami atas nama negara Federal Republik Papua Barat untuk berunding dan pengakuan dan kami juga merdeka di atas tanah kami sendiri. Itu perjuangan kita dengan lobby-lobby. Buang dan supaya kita punya diplomat di luar negeri bisa pakai itu juga untuk bicara-bicara. Kalau selama ini mereka bicara sudah bagus, supaya lebih bagus lagi, lebih tepat lagi. Maksudnya begitu. Lebih tepat lagi, sasaran. Tepat ke sasaran. Dan kita juga nanti bicara juga tepat sasaran. Nah itu yang saya sampaikan. Untuk HAM, saya juga akan bikin surat ke Dewan PBB. Selama ini saya diam, karena saya melihat Indonesia bisa sendiri memberikan izin kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB masuk atau tidak. Nah, dan setelah perayaan ini saya akan bikin surat. Saya punya jaringan ke Dewan HAM PBB ada, dan saya langsung kirim atas nama negara federal minta Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB masuk ke tanah Papua, nanti tembusan ke Prabowo. Yang ke Belanda juga untuk berunding, tiga pihak itu juga akan tembusan ke Prabowo. Kita harap Prabowo tidak seperti SBY dan Jokowi, dia bisa tangan ini untuk menyelesaikan akar penyebab pelanggaran HAM, yaitu aneksasi hak politik bangsa Papua atas wilayah Netherlands. Itu akarnya. Akar ini yang kita harus selesaikan karena kami sudah merdeka untuk atur wilayah. Pokoknya wilayah sana sampai wilayah sini. Dan Prabowo kita harap dia lebih fleksibel, lebih paham untuk kita bisa bicara. Saya dengan Prabowo bicara untuk pengakuan dan peralihan kedaulatan. Dia bentuk tim kan, saya bentuk tim. Ada pula yang lewat meja bundar tadi. Kalau tidak bisa, tapi kita akan ke Pasifik. Untuk itu ini program ke depan dan yang kita kita sedang kerjakan karena semua sudah ada di proposal. Indonesia sudah dapat. Cuma kapolsek yang ini kemarin datang kita sudah kasih. Kalau mereka mau bawa kita ke pengadilan, bisa, karena roadmap proposal kita sudah bagi. Jangan kamu tanya di luar dari roadmap dengan proposal. Kalau itu saya bilang nanti saya tidak tahu. Dari sini yang saya tahu, kita uji sudah di pengadilan. Kalau kamu kalah, hari ini juga angkat kaki pulang. Begitu. Kemarin saya sudah bilang semua, mereka datang bilang, kamu jaga di luar ya. Kalau kami salah, besok pagi kamu bikin surat panggilan, presiden dipanggil, nanti kami jadi saksi. Nanti kami jadi saksi di pengadilan. Nanti di pengadilan kita urus siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi kamu salah, kamu angkat kaki pulang. Kalau kami benar, kami tinggal terus. Begitu. Ini bahasa ini yang harus disampaikan kepada polisi dan di sini Mama Helena dengan Minggus mereka sudah sampaikan seperti yang saya bilang ini di Dosai. Ke Polres datang kemarin sudah disampaikan oleh Minggus. Ini bahasa yang baru untuk tahun ini. Kita semua harus pegang di sini. Siapa tidak? Siap. Dengan harapan semua organ-organ politik perjuangan yang ada yang selama ini kita berjalan sendiri-sendiri, bukan berarti saya tidak ikut mereka, tidak mendukung mereka, tapi saya lihat tadi evaluasi saya bahwa yang kita lalui itu jalan banyak kekeliruan. Ada benarnya, tapi benarnya sedikit, yang kekeliruannya banyak. Kalau saya kembali ke situ lagi berarti tidak jadi juga. Karena itu saya tidak ikut anak-anak yang sedang berjuang di lapangan dengan itu, karena yang lalu saya sudah bilang mulai dari Belanda itu 61 sampai dengan Wanggai dengan itu ada kekeliruan. Kalau kita kembali ke situ, ya sampai kita semua habis juga barang tidak jadi. Pengalaman guru yang baik. Oleh karena itu saya ajak
teman-teman dari berbagai organisasi. KNPB saya yang bentuk. Dengan itu semua Dewan Adat Papua itu saya punya buah pikiran juga. Semua teman-teman minggu depan dan seterusnya bisa datang. Kita berdiskusi supaya kita tukar pikiran. Kita tahu jalan mana yang benar, yang lalu kelirunya di mana, benarnya di mana, banyak keliru atau banyak benarnya, banyak salahnya atau banyak benarnya. Supaya kita terus membenahi diri menjadi satu tubuh seperti khotbah yang tadi. Bisa paham ya? Nah itu yang saya sampaikan dan pesanan saya itu. Jadi ingat, saya ucapkan terima kasih juga kepada SBY yang telah memberikan, mantan presiden memberikan surat restu lewat Mendagri kepada Dirjen Oba untuk itu sehingga itu menjadi kekuatan hukum tersendiri. Itu hasil dari SBY. Saya sampaikan terima kasih kepada SBY juga kepada Joko Widodo dan juga memberikan ruang untuk kita terus berjalan, perjuangan damai berjalan tanpa ada kekerasan terhadap negara federal. Itu bukan berarti negara federal bagian dari NKRI. Itu salah. Kalau ada yang bilang itu salah. Di dunia ini bentuk negara ada dua, yaitu bentuk federalisme dengan unitarisme. Federalisme itu negara serikat, unitarisme itu negara kesatuan. Bentuknya bentuk negara, bukan bentuk pemerintah. Bentuk pemerintah beda dengan bentuk negara. Karena itu kita bukan federalisme dari Indonesia. Indonesia itu unitarisme. Dia tidak kenal paham federalisme. Karena itu dia punya bentuk negara namanya negara kesatuan. Bukan negara serikat. Negara serikat baru kita bisa ada aturan mainnya. Dia negara kesatuan, bagaimana negara federal mau masuk itu kan aneh. Hanya orang yang sudah kelainan yang bisa ngomong begitu. Jadi seperti itu. Kita hargai mereka punya jasa sekecil apapun karena kita ingin memenuhi syarat D tadi. Paham? Menjalin, mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Itu syarat D dalam konvensi Montevideo. Mulai dari Indonesia, kita bisa membangun hubungan baik dengan Indonesia. Indonesia akui, selesai masalah. Kita sudah memenuhi syarat yang D ini. Besok Indonesia bilang sudah, aku mengakui, berjalan sudah. Tinggal yang lain itu tinggal dukung saja. Oleh karena itu kenapa saya tetap berhubungan dengan Indonesia. Karena yang memberikan de jure adalah Indonesia sebagai bapak kita penjara. Tidak bisa langsung keluar. Itu keliru. Seperti itu, yang saya ucapkan terima kasih dengan harapan Prabowo ini naik bisa lebih baik daripada SBY dan Jokowi, bukan lebih ke belakang lagi. Tapi ke depan dia harus paham hukum, dia harus berunding dengan kita negara federal untuk kita mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan. Tidak usah paksakan notus, dan saya minta kepada Prabowo direkam supaya tanah-tanah adat di Merauke yang sekarang ada berkelahi, di mana lagi hutan yang ditebang rakyat tidak terima ditolak, berhenti. Hari ini saya umumkan negara Indonesia berhenti dengan membuka hutan baru, membabat hutan baru, mengambil tanah baru untuk pembangunan apapun, termasuk yang di Merauke yang sekarang masyarakat ada menderita. Itu harus dihentikan. Pembukaan tambang baru juga dihentikan. Yang lama jalan. Nanti pengakuan peralihan baru kita atur. Begitu ya? Ini direkam baik-baik dan ngomong. Saya mau panggil kalian yang memberikan mandat resmi. Jadi saya bilang resmi, saya larang atas nama rakyat. Stop lagi buka-buka apapun alasannya di Merauke. Kembalikan rakyat kepada tanah kepada rakyat Merauke yang suku-suku itu. Hutan lagi kembalikan. Tambang-tambang yang baru tidak dibuka lagi. Itu saya minta Prabowo harus laksanakan. Kita pantau itu. Dan terakhir sekali,
Jangan lagi tekan-tekan rakyat kalau bicara merdeka, karena itu hak dan prasyarat untuk mereka hidup aman, damai, dan sejahtera. Jangan ditangkap, dibunuh, dan sebagainya. Tidak boleh lagi. Ada pengadilan. Kalau rakyat bicara merdeka, pemimpinnya siapa? Ya saya siap. Kita ke pengadilan supaya selesaikan di situ. Tidak usah tangkap, bunuh, mati, dan sebagainya. Itu sudah lewat. Dan dibuat pelanggaran HAM lagi. Juga wartawan-wartawan yang dukung bicara di media dengan itu, kebenaran dengan itu juga Indonesia tidak boleh tangkap-tangkap dan dibunuh. Karena itu kita ada bikin surat kepada PBB 26 untuk komisaris tinggi datang melihat siapa yang melanggar HAM, Papua kah atau Indonesia? Kalau Papua berapa besarnya? Indonesia berapa besarnya? Kalau Forkoros lakukan pelanggaran berapa? Presiden-presiden Indonesia lakukan pelanggaran berapa? Kita buka semua nanti. Mari masuk. Lihat siapa salah benar dan kita perbaiki. Tapi negara tetap masing-masing untuk ke depan. Itu yang kita kerjakan ke depan. Jadi ini kalau dimuat bagus, nanti diedit di satu file folder supaya dibuang, supaya mereka baca. Ini pidato resmi dari presiden yang kamu pilih untuk menyampaikan isi hati, penderitaan batin dari bangsa Papua di tanah Papua bagian barat. Begitu ya? Siap? Siap. Mereka? 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 Haleluya. Puji Tuhan. Demikian sambutan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa lain. Sama seperti Engkau ya Tuhan, ketika Engkau bangkit, tidak semua orang mengakui. Dan itulah suatu proses perjuangan yang harus dilalui oleh orang-orang yang percaya kepada. Mereka percaya Engkau telah bangkit. Perjuangannya adalah menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan Allah kami yang hidup telah bangkit, dan hari ini seluruh dunia harus dibawa kepada suatu pengakuan sehingga mereka boleh bertukar lutut di hadapan. Sama seperti kami ya Tuhan, kami sedang dalam proses perjuangan.